Kota Lama Banyumas, terletak 15 km barat daya dari Purwokerto, merupakan saksi bisu sejarah Kota Banyumas. Tak hanya itu, Kota Lama Banyumas juga kaya akan kesenian, budaya, dan ciri khas Banyumas yang tertuang dalam sejarah dan arsitekturnya. Namun, siapa sangka, kota yang menyimpan banyak cerita bagi Kota Banyumas ini pernah memudar di ingatan masyarakat. Suksesnya revitalisasi yang tentunya melibatkan dan berdampak pada banyak pihak menjadikan hal tersebut sangat menarik untuk dikulik lebih dalam. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan menemui dan berbincang langsung dengan pihak terkait. Jadi Kota Lama ini sebenarnya niat kita semua, masyarakat Banyumas, keinginan masyarakat Banyumas, harapan kita semua agar Kota Lama yang punya histori, punya storytelling yang begitu panjang, ini bisa kita hidupkan lagi. Selanjutnya dari Kementerian PU turun ke sini untuk mencari lokasi yang paling pas, dibangun sebuah pembangunan fisik yang nanti bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan nilai jual Banyumas yang tadinya sepi, cenderung kumuh, tidak terawat, menjadi sebuah daerah, sebuah kecamatan, sebuah kota yang ada polesan-polesan, sehingga pelan-pelan mudah-mudahan masyarakat dari luar bisa mau masuk ke Banyumas begitu. Dari Kementerian PUPR datang ke sini, kemudian kita jalan-jalan ke beberapa tempat. Nah, akhirnya kita sepakati bahwa lokasi yang akan dibangun adalah di Jalan Punguran dan Ruyung. Dengan pertimbangan di situ masih banyak bangunan-bangunan tua yang terawat. Kemudian satu komplek dengan area kecamatan yang dulu kabupaten. Di situ juga ada kelenteng, ada batik, ada rumah-rumah keluarga Tionghoa yang masih terawat begitu. Akhirnya diputuskan, kemudian kita berembuk terkait dengan desain. Dari PUPR menggandeng konsultan, kemudian kita FGD, Forum Group Discussion gitu. Saya ingat 2 kali dilaksanakan di Purwokerto, di hotel, mengundang semua elemen, mulai dari Bapeda, Dinas Pariwisata, kemudian kami dari kecamatan, tokoh masyarakat, kemudian para NGO, ada BHHC, itu dia komunitas yang suka melihat, mengamati bangunan-bangunan tua, begitu ya, pemerhati bangunan tua tadi. Kemudian para arsitek, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, seluruh stakeholder kita berembuk. Kemudian ketika sudah selesai sepakat dengan desain, jadi kesepakatan di situ bahwa desainnya tidak boleh meniru kota lain, harus ada ciri khas khusus. Motif lampu, motif tempat duduk, tempat sampah, motif manhole atau pembuangan air, kemudian pedestriannya, ini kita benar-benar, termasuk juga vegetasinya, tanaman-tanamannya kita pilih, ada pule, ada asem Jawa kalau nggak salah, kemudian pohon-pohon yang nuansanya memang nuansa zaman dulu Kota Lama, itu juga kita diskusikan. Usulan kita untuk bisa membuat Banyumas ini dikembalikan ke tempo dulu dengan dana dari Kementerian Pusat, ditangkaplah sama
Bang Andi F. Noya diteruskan sama Pak Menteri dengan segala cerita historinya, akhirnya bisa di ACC gitu. Yang dulu memang dalam perencanaan itu kemudian menghabiskan dana sekitar 15 miliar untuk revitalisasi 3 zona dan ada penambahan setelah itu gitu ya. Jadi berwujudlah seperti sekarang. Di zona 1 Meruyung Pungkuran berubah total, Jalan Meruyung dan Jalan Pungkuran dengan pembenahan penerangan jalan, kemudian instalasi jalan dan trotoar yang semakin nyaman untuk wisata pedestrian. Kemudian di Komplek Taman Sari itu juga ada penambahan penerangan, penambahan tata taman dan tanaman, kemudian di alun-alun juga pelebaran pedestrian ya, trotoar, jadi sekarang sudah lebih lebar. Kemudian dan yang paling bagus di sana adalah ikon-ikon yang dipakai, contoh kayak tugunya yang lampu itu mengacu kepada Tugu Nasional yang ada di tengah-tengah itu ya. Konon ceritanya itu Tugu Nasional itu juga dulu diresmikan sama Bung Karno. Kemudian ornamen di lampu, masih di lampu itu juga ada, baik di Taman Sari maupun di Meruyung Pungkuran itu ada ayam jago, itu adalah ayam puger. Ayam puger itu salah satu binatang endemik kita yang dulu sama salah satu bupati Banyumas yaitu Raden Ganda Subrata itu juga menjadi ikon motif batik ayam puger itu sama kayak yang ada di mural yang ada tulisannya Banyumas Kota Lama itu. Setelah selesai di tingkat di Jakarta sana ada proses tender, kita ikuti. Akhirnya di Januari 2023 itu di tender, di pertengahan tahun 2023 dilaksanakan penataan Kota Lama sekitar 7-8 bulan kalender. Kemudian di akhir tahun 2023 penataan Kota Lama ini selesai. Segmen 1 Pungkuran dan Meruyung anggarannya paling banyak nih, sekitar 60-70%. Segmen 2 komplek kecamatan yang dulu kabupaten, sini Taman Sari, lampu-lampu ini. Segmen 3 alun-alun. Saya selaku camat itu adalah tugasnya ngemong masyarakat, tugasnya melayani masyarakat, menerima masukan, kemudian menyelesaikan apabila ada permasalahan di wilayah, pembinaan desa dan lain-lain, pemberdayaan masyarakat. Tentu saya punya tanggung jawab agar harapan masyarakat bisa tersalur dengan baik, kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, begitu melalui dinas, melalui kementerian dan orang-orang yang berpengaruh. Nah, yang terdampak langsung kan masyarakat pada saat pembangunan. Di situ ada bising, ada debu, ada konflik, pasti ada. Dan itu saya selesaikan pelan-pelan. Banyak beberapa kesalahpahaman, ada beberapa masalah saat pembangunan yang kita mediasi dan alhamdulillah bisa selesai dengan musyawarah, dengan kekeluargaan begitu. Jadi masyarakat tentu sebagai objek dan subjek, karena mereka itu adalah nanti yang akan setelah dibangun kan mereka yang menikmati hasilnya, dan syukur harapan kita mereka sebagai pelaku bagaimana agar kegiatan-kegiatan kreatif di Kota Lama ini mereka sebagai subjek, mereka yang menjadi pelaku menertibkan lingkungannya agar tidak kumuh setelah dibangun. Bagaimana menata parkir, menata UMKM, jangan sampai ketika sudah dibangun parkirnya sembarangan, sudah dibangun sudah ada rambu larangan parkir, sudah ada komitmen, tapi masyarakatnya cuek sehingga masyarakat yang datang parkir sembarangan ini kan jadi masalah. Jadi pelan-pelan parkir juga harus diingatkan terus, nggak boleh di pedestrian, nggak boleh di badan jalan, mobil-mobil tona sebesar nggak boleh masuk, bis pariwisata nggak boleh masuk, UMKM juga nggak boleh sembarangan di pedestrian, karena kalau 1-2 kita biarkan nanti akan kumuh, kalau sudah banyak susah ditertibkan. Komunikasi seperti ini sering sekali saya sampaikan, baik formal melalui surat, informal melalui saat ketemu orang maupun acara-acara yang bertemu langsung di rapat, di kegiatan sosialisasi.
saat saya diberi kesempatan bicara, saya akan sampaikan. Kendala lainnya saya kira tentang kreativitas, tentang kebersamaan yang kadang-kadang masih ada. Di sana kan di belakang, di Meruyung Pungkuran kan ada sisi Meruyung Timur, Tengah, kemudian perempatan, Meruyung Utara, Pungkuran sana dekat Kelenteng. Nah ini kan aktornya berbeda-beda. Kadang ada sebuah saat, sebuah momen yang mereka guyup, tapi kadang-kadang mereka masih punya ego sendiri-sendiri. Lah kita selaku yang dituakan tugasnya bagaimana agar kepentingan masing-masing ini ayolah kita jembatani. Jangan egois, jangan mau menang sendiri, ayo bareng-bareng ya. Anda yang di wilayah sini adalah harus menjadi subjek, harus jadi pelaku langsung kegiatan di Kota Lama. Jangan sampai orang luar yang malah banyak peran di situ, saya bilang dari awal. Dan mereka setuju semua dalam bentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah dengan adanya keramaian ini jangan sampai malah seolah-olah rebutan kue, masing-masing rebutan roti nih. Jadi pengen menang-menangan, jangan sampai itu. Nah itu tugas pemerintah desa, saya, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil selalu memantau. Apabila ada percikan-percikan itu segera kita selesaikan. Sepanjang saya di sini, yang saya tahu kerusuhan tidak pernah ada. Kemudian yang miras juga nggak ada. Tapi kalau ada kegiatan musik, live musik, ya kita batasi lah. Karena itu kan pasti izin ke Polsek, izin ke kami. Pasti nanti di situ ada syarat ketentuannya. Misalnya kemarin sholawatan, acara musik, pasti maksimal jam 11. Karena ada suara yang ditimbulkan. Tapi kalau hanya orang duduk-duduk, ngopi, ya saya kira sampai malam nggak apa-apa. Begitu. Kondisi dulu itu orang lewat itu kalau sudah jam 6 ke atas sudah nggak ada. Sekarang justru kebalikannya, jam 5 ke atas pengunjung sudah mulai rame dan puncaknya ya antara jam 7 sampai jam 10. Dari pemerintahan ada, yaitu warga dipanggil di kecamatan, dikumpulkan, kemudian diberitahu tentang akan adanya pembangunan, dikarenakan ini juga mengganggu aktivitas otomatis ya, baik karena dari tanah itu kan diaduk-aduk nggak karuan, nggak beraturan, yang pastinya nggak bisa untuk lewat. Untuk iuran ini sebenarnya bukan sifatnya iuran, tapi ini sifatnya adalah semacam ya karena kita punya penghasilan dan di sini juga ada yang mengatur tentang UKM gitu, hingga kita dikenakan retribusi sebesar 2.000 tiap malam. Jadi nanti antara jam 9 petugas datang, kita memberikan retribusi yang dilaksanakan oleh Pokdarwis Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Ya, tentu saja sangat membantu, terutama warga yang berada persis di pinggiran jalan. Dampak negatif waktu itu terjadi misalnya kesepakatan antara, mungkin yang jelas diperbincangkan adalah masalah sanitasi ya, untuk air. Nah itu jalannya, lajunya itu dulu ada masalah mau dialirkan kemana-mana, itu memang sempat terjadi polemik, namun itu semua sudah bisa diatasi atas kesepakatan pemborong yang ada di sini, pihak pemerintahan juga warga. Kesannya waktu pertama kesini, soalnya ini kan baru pertama kali, jadi ya bagus sih, udah tertata rapi tempatnya, udah nggak kayak dulu lagi, jadi enak lah buat nongkrong-nongkrong gitu. Waktu pertama kesini sih belum tertata rapi kayak gini loh, jadi kayak waktu kesini lagi jadi kayak penampilannya jadi lebih enak lah buat dikunjungin lagi gitu. Menurut aku yang perlu ditingkatin lagi kayak ini kan
di sini kan jalan ya kayak kan ada tanda yang nggak boleh parkir di pinggir jalan gitu, tapi orang-orang masih pada suka parkir di sini gitu. Jadi mungkin yang perlu ditingkatin lagi yang itu sih, kayak kurang penjagaan yang dari tukang parkir atau gimana gitu. Harapan yang pertama dengan adanya revitalisasi Kota Lama ini meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kunjungan orang dari luar Banyumas, kemudian sebagai awal, mudah-mudahan ini sebagai awal perbaikan, pembangunan, revitalisasi tempat-tempat yang lain, karena masih banyak sekali tempat-tempat yang punya nilai sejarah dan tokoh ya. Di sini ada pendiri BNI, pendiri BRI, kemudian ada Jenderal Gatot Subroto, ada bekas sekolahnya Eyang Margono, Joyo Hadikusumo, ya ada rumah Pangeranan, rumah Bupati Lama, ada Jalan Onderan, Jalan Pungkuran, Jalan Kulon yang itu juga perlu direvitalisasi. Mudah-mudahan harapannya, ayo kita tunjukkan masyarakat Banyumas sebagai masyarakat yang ramah, masyarakat yang bisa diajak kerjasama, yang bisa guyub rukun, dan kita tunjukkan Banyumas ini punya kekhasan, punya keistimewaan, punya storytelling, sisi sejarah yang layak untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menghidupkan kembali roda perekonomian bagi masyarakat serta pedagang di sekitar Kota Lama Banyumas merupakan salah satu tujuan yang diharapkan dari proses revitalisasi ini. Hingga saat ini, kesuksesan revitalisasi Kota Lama Banyumas dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sebagai penggerak kembali roda perekonomian dan menyediakan ruang terbuka bagi publik yang memadai. Pada akhirnya, inilah wajah baru Kota Lama Banyumas, tempat penuh sejarah dan budaya yang pernah berdebu, saat ini hadir dengan wajah yang baru.